Halo YouTube, halo teman-teman numismatik. Selamat datang kembali di channel Mireno Kurio. Terima kasih sudah menunggu. Saya belum bisa bikin video. Pada hari ini saya ingin menunjukkan video tentang layout baru dan beberapa hal. Materi sudah saya siapkan. Saya akan coba naikkan, tapi cuaca mendung. Saat ini cuacanya mendung sekali, gelap. Saya mencoba layout baru. Jadi beberapa katalog, juga ini katalog Bank Indonesia, dan juga beberapa album lama yang saya sudah rubah settingnya. Sekarang menjadi album baru. Saya pakai folder yang baru. Tapi sudah saya siapkan dari tadi malam mengenai katalog juga. Cuman sayang sekali cuaca tidak mendukung. Jadi yang kali ini kita awali sederhana saja. Saya akan coba hasilnya. Harusnya saya akan membuat sekitar 5 video. Oke, baiklah. Ini adalah file ring folder biasa yang saya beli di toko buku Gramedia. Mereknya Bantex, ya. Biasa saja. Karena saya sudah kesulitan mencari album yang seperti ini. Maksudnya juga terlalu bosan ya. Setting yang biasa adalah setting seperti ini. Setting yang biasa seperti ini. Nah, untuk yang Indonesia saya khusus buat beberapa keterangan. Kalau ini yang untuk luar negeri, akhirnya saya ada sekitar beberapa album. Nah, ini kita kembali ke yang Indonesia. Jadi vakum saya karena memang satu, saya adalah karyawan yang tidak work from home. Dan saya juga sedang mencoba setting baru ini supaya bisa memberikan teman-teman keterangan juga pada lebih baik. Misalkan ini adalah set yang modern atau emisi 1970 sampai 1999. Kita coba settingnya belum pas. Nanti di cuplikan video juga saya kasih tahu. Oke, ini jadi dari sini kita bisa tahu apa ini uang kertas Bank Indonesia emisi tahun 95, dan keterangan ini saya dapat dari katalog-katalog Bank Indonesia seperti ini, resmi, sehingga memudahkan saya untuk memberi penjelasan atau pemirsa untuk melihat jika saya hanya flip over. Ya. Juga saya tata layout supaya ada dua, atas dan bawah, jadi pemirsa bisa melihat bolak-balik langsung. Ya. Ada sebagian item yang saya masih tercecer dan layoutnya juga nggak sama. Ada yang layout di bawah, ada yang layout di atas. Nah, seperti ini layoutnya di atas. Ya, ini karena bisa nanti saya isi ada apa aja keterangan yang lain. Oke, kita mulai saja. 5.000 nelayan, 10.000 barong. Sih. Lebih jelas mungkin buat teman-teman pemirsa jika nantinya ini sudah jadi, sudah sempurna. Saya sengaja tidak pakai lampu tapi pakai ring light supaya tidak memantul. Ini emisi barong. Kemudian 100 badak. Mungkin belum sempurna ya katalog ini. Uang saya koleksian saya masih banyak yang tercecer, masih banyak juga di tempat teman. Ini emisi modern istilahnya. Ya, seperti ini kan lebih jelas ditonton, lebih gampang. Dr. Sutomo. Nah, di sini kan saya bisa tulis keterangan, mungkin ditemukan spesimen untuk Dr. Sutomo seperti di katalog UN ini, supaya saya juga tidak usah membolak-balik. Tidak usah membolak-balik katalog seperti ini. Misalkan ada spesimen ditemukan seperti ini. Saya tinggal tulis ada spesimen ditemukan, spesimen jalan atau spesimen kosong-kosong. Ya, mungkin bisa saya tahu. Atau detail-detail tertentu, percetakan dari Perkeba atau Thomas Delaru bisa saya tulis di sini. Mungkin tulisan tangan pada awalnya.
Ini emisi seri Asa Intan. Saya ada beberapa lembar. Ya teman-teman pemirsa, jadi banyak pertanyaan saya, misalkan dijual di mana, apakah dijual Pak? Ya saat ini belum, dan saya tidak berniat menjual karena ini adalah koleksi. Koleksi ini milik saya. Koleksi saya sudah lama sekali dan sudah menjalani beberapa hal yang kurang diinginkan. Saya pernah juga orang tua saya masih tinggal sama orang tua waktu itu, rumahnya dimasuki perampok atau maling, uang saya yang besar-besar 20.000, 50.000 diambilin semua. Yang lain juga udah banyak yang lecek, jadi ditarikin mungkin, tapi tidak diambil sama albumnya. Ada yang hilang juga satu album. Ini uang kertas Bank Indonesia. Nah, di sini juga dengan seperti ini, dengan layout seperti ini, saya berharap satu, saya tidak perlu lagi membuka-buka katalog pada saat saya menilai. Juga jika ada varian-varian aneh, contoh seperti ini, yang belakangnya tidak ada print, yang mana ini adalah seperti dimanipulasi. Nah, bukan terjadi misprint atau ada orang yang sengaja menggunakan chemical atau cairan yang memanipulasi uang ini sehingga terlihat seperti belakangnya tidak tercetak gitu. Ya, ada yang asli tidak tercetak, ada juga ada yang buatan. Ya, kita belum tahu yang mana. Saya juga nggak ada waktu menyelidiki. Nggak apa-apa. Nah, ini emisi menjangan. Nah, itu juga emisi dengan spesial. Disambung tadi memorinya habis, nggak apa-apa. Ya, contoh kembali, ini adalah tanda tangan dari Bapak Mujirun, engraver, yang dilelangkan di wall seorang teman di Facebook. Saya ambil, ya, karena istimewa beliau adalah yang mengengrave die atau master cetakan dari uang ini. Makanya beliau menandatangani uang ini dan saya ambil. Nah, itu kan bisa jika saya punya dua, bolak dan balik, kemudian yang di bawah ada yang lebih spesial atau di halaman lain lebih spesial, saya bisa tata seperti itu. Juga ada keterangannya. Nah, ini kapal pinisi barang biasa. Nah, tapi ini juga ada manipulasi, ya. Saya dikirimi teman-teman, ada yang ini manipulasi ini Pak. Ya, jadi mungkin asal muasal dari manipulasi itu saya entahlah. Cuman mungkin mereka mencoba apapun itu. Cuman di sini terlihat seperti tanpa cetak, padahal itu seperti cetak yang sudah pudar. Ya, itu. Ini barang sederhana tapi ya tidak apa-apa. Seri monyet. Ini masih banyak ditemukan, tapi kebetulan ini yang saya bilang, ini adalah misprint asli yang ditemukan dari teman saya, oleh teman saya Agung. Pada saat dia buka toko, dia lihat uang ini agak aneh. Kemudian saya kirim ke balai pengesahan atau PMG untuk disertifikasi. Ternyata dianggap oleh PMG adalah void atau tidak asli, padahal ini asli karena teman saya buka toko dan dapat kembalian seperti ini, dapat pembayaran seperti ini dari tokonya. Jadi jika kita melihat akan ada perbandingannya sekali bahwa cetakannya itu sangat gelabur, ya. Ini yang bagus, yang biasa, atau ini yang dari teman saya. Lihat, terlihat seperti cetakannya itu menembus, ya, belakangnya normal seperti itu, ya. Oke, nanti saya bereskan dengan layout seperti ini. Saya berharap teman-teman lebih bisa memperhatikan, ya. Jika ingin mempelajari juga ada langsung, karena katalog BI itu juga susah dicari, ya. Jadi pengkatalogan ini saya juga dapat lagi. Nah, jika yang ini nih misprint asli Sasando emisi tahun 92, ya.
kapan dia diedarkan, diterbitkan, tanda tangannya oleh Pak Adrianus Mui dan Hasudungan Tampu Bolon. Oke. Kita selesaikan satu album ini karena mungkin video saya juga cekak karena kita menggunakan handphone. Kemudian ada emisi-emisi lain. Nah, misalkan yang ini adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, di situ ada emisi spesimen yang spesial, dan juga pada saat numbering oleh Albert Pick itu ada tiap tahun emisi. Nah, ini yang saya akan tulis di bawah sini. Tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Ini sesuai dari World Catalog Paper Money Indonesia. Kita kebetulan mudah ada di tengah-tengah. Nah, ini katalog Albert Pick. Nah, ya ini Sasando tadi dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Saya akan juga tulis pick numbernya ya di situ. Oke. Jadi mungkin koleksi saya bukan koleksi top, koleksi barang biasa saja, tapi saya berharap bisa menambah wawasan teman-teman penyuka koleksi ya. Adapun teman-teman pedagang juga bisa membantu teman-teman yang baru mau menyukai koleksi. Gitu. Untuk yang lain-lain sebagian sudah saya print, sebagian belum. Nah, ini pun ada emisi tahun 93, yang tertulis di sini adalah 93. Juga burung cendrawasih. Ada 2 emisi, ini adalah emisi tahun 95, kalau dilihat jelas, dan kemudian ada cendrawasih yang di depan, ini adalah emisi tahun 92. Ya, mungkin belum bisa saya bermain dengan zoom, tapi di sini sudah bisa ditulis bolak dan balik ya. Jadi seperti ini keterangannya dan bolak-baliknya, kemudian ada seri lain, itu kita bisa liputkan sekalian. Itu 20.000. Nah, ini saya kebetulan yang 20.000 ini punya yang cukup aneh, yaitu dengan normal bernomor seri. Ini yang tidak normal tanpa nomor seri. Itu jika disertifikasi disebut dengan reminder. Ini uang yang asli, hanya tanpa nomor seri. Ya. Bukan lupa tercetak atau apa, kemungkinan besar saya tanya dari teman-teman itu adalah pada waktu QC. Jadi mungkin awal-awal cetakan. Ya, ini dengan yang normal gitu. Ini kalau di PMG disebut dengan reminder atau uang pengingat. Saya juga nggak tahu kenapa disebut reminder gitu. Mungkin saya akan serahkan sama pihak grading kalau nanti udah siap. Oke, berlanjut ke polimer. Nah, di sini saya tata agak berbeda karena saya punya nomor seri yang berbeda. ZZH, ZZY, ZZC, ZZR. ZZR ini kebetulan saya urut, diberi oleh ayah saya. Saya juga beruntung banget uang ini nggak hilang, masih ada. Dikira mainan kali ya, uang monopoli. Kemudian ini yang emisi terakhir tahun 95, yaitu dengan benang pengaman silver yang beda. Kemudian Coknyak Jin, ini juga manipulasi, kita akan bahas nanti di uang-uang yang dimanipulasi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini Bapak Ki Hajar Dewantoro, juga kebetulan saya dapat versi yang palsu dan sudah dicap oleh pihak berwenang, yaitu bank atau apa, dicap palsu ya, supaya bisa kita tegaskan kenapa uang Bapak palsu, ada ciri khasnya. Juga ini adalah emisi Pak WR Supratman. Saya juga mendapat yang palsu, perforasi. Saya mendapat palsu ini bukan main-main, bukan dari sembarang orang, bukan hanya dari pihak bank, tapi dari pihak yang berwenang. Ya. Karena memang saya adalah seorang currency authenticator. Jadi seperti itu. Ya. Begitulah teman-teman. Untuk yang 100.000 polimer belum saya masukkan karena kendala kehabisan file folder. Semoga bisa dinikmati lebih baik channel saya ini.
Oke. Terima kasih teman-teman. Salam numismatik semuanya. Mohon maaf saya belum bisa tag yang lain karena ini terpaksa pakai banyak lampu-lampu. Ini milik istri saya juga. Sekarang kondisinya hujan. Nah, oke. Begitu. Terima kasih semuanya.